Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda yang baru bergabung di 97,9 atau juga di 101,2 MHz, kami ucapkan selamat pagi. Tentunya kami masih menemani orang dekat Anda di Lintas Singaraja pagi. Pendengar, hai balik Kengken, di kesempatan pagi hari ini akan membahas topik mengenai pahlawan generasi bulu tangkis Buleleng, dan juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja di kesempatan pagi hari ini ada narasumber yang tentunya membidangi dan juga berkompeten untuk menjelaskan topik kita pagi hari ini. Yang pertama kami sapa terlebih dahulu ada Bapak Dr. Putu Artawan MSI sebagai Wakil Ketua Umum PBSI Buleleng. Selamat pagi Pak Putu Artawan. Selamat pagi, Om Swastiastu. Okay. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih Pak Putu sudah hadir ya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Singaraja. Kemudian berikutnya ada Bapak Gede Suatnyana SPD dari Binpres PBSI Buleleng. Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi. Salam olahraga. Terima kasih Pak Gede ya. Luar biasa kabarnya pagi hari ini. Berikutnya pendengar ada Wayan Widi Atnyana sebagai atlet yang lolos ke Kejurnas. Selamat pagi Widi. Ya, selamat pagi. Om Swastiastu. Salam olahraga. Sehat ya kabarnya Widi ya? Oh, ya, sehat. Luar biasa. Berikutnya mendengar ada David Kenneth Ongko Wijoyo yang kemarin mendapat emas ganda remaja putra. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Swastiastu. Sehat ya? Salam olahraga. Baik, mendengar Pro 1 RRI Singaraja bagi Anda yang nanti ingin ikut beratensi bergabung bersama kita di Hai Balik Kengken di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa bergabung tentunya di 0362 24644 atau juga di WhatsApp Pro 1 di 0811 399 9790. Pertama, mungkin bisa disapa dulu ya untuk Pak Putu, pendengar pagi hari ini. Semoga nanti juga ikut beratensi, ikut membahas topik kita pagi hari ini. Silakan Pak Putu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semua. Terima kasih Irhas yang memandu acara ini. Pemirsa semua Pro 1 Singaraja, selamat pagi, salam sehat semuanya. Jadi topik ini terkait dengan generasi bulu tangkis Buleleng ya. Jadi yang pertama saya ucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas capaian atlet-atlet kita, terutama dalam cabang bulu tangkis. Kemudian saya juga berterima kasih pada semua pihak di PBSI Buleleng. Salam hormat juga kepada Bapak Ketua Umum PBSI Buleleng. Kemudian kepada tim Binpres utamanya yang mungkin hampir setiap hari menemani atlet-atlet yang ada di PBSI Buleleng, dan juga terutama semangat atlet dan support dari orang tua, bagaimana mengawal atau memberikan motivasi pada anak-anaknya, dan juga anak-anaknya bagaimana fokus dan semangat untuk berlatih, berjuang, menciptakan menghasilkan yang terbaik. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih support kepada semua pihak, utamanya pihak sponsor ya. Kita ada sponsor juga yang memberikan stimulan untuk motivasi generasi Buleleng, dari Singaraja Elektronik ya dan Arta Furniture dalam ajang Kejurprov kemarin. Ya. Mungkin itu dulu ya. Nah, kemudian sebagai Wakil Ketua Umum PBSI Buleleng, Pak Putu, seperti apa ini perkembangan bulu tangkis saat ini di Kabupaten Buleleng ini? Melihat antusias dari minat ya, dari peminat bulu tangkis Buleleng, mungkin hampir sudah merata sekarang ya. Dalam artian sudah berkembang banyak klub ya, PB-PB untuk tidak hanya bermain sebagai euforia bulu tangkis, tetapi bagaimana klub ini atau PB yang ada di Kabupaten Buleleng ini sudah mulai ke arah pembinaan atlet. Jadi tidak hanya dipusatkan di kota. Ya, di kota kita kenal ada beberapa klub
mungkin sudah tidak asing, ada MKS, kemudian ada PB Happy, ada Bulbedem, ada Sukma, ada Arta Sport, ada klub-klub yang lain ya, dan juga sampai ke Buleleng Barat. Buleleng Barat ada Mekar, ada Taruna Bakti, ada sekarang ada yang baru nih Ngapel mau ada event juga, dan banyak ya, sampai ke Buleleng Barat pun sudah tersebar beberapa pembinaan-pembinaan yang mungkin akan menjadi pusat perhatian kita. Artinya kita di PBSI Buleleng sudah merasa cukup bangga juga, karena tidak hanya dipusatkan di kota yang terlihat ada pembinaan itu. Jadi ini yang kita kawal ke depan, sehingga mudah-mudahan lebih banyak atlet yang berpotensi yang muncul untuk mewakili Buleleng. Ya, baik. Tentunya untuk para atlet kan tentunya tidak berasal dari kota saja nih Pak Putu ya. Dari pelosok juga Buleleng luas sekali, dan juga untuk menjangkau ke sana seperti apa Pak Putu? Sementara kita masih memiliki program sentralisasi ketika ada atlet yang berpotensi ya, dalam artian misalnya seperti kemarin Kejurprov kita sounding ya, informasi terkait dengan bagaimana sistematika Kejurprov, kemudian kita melihat bakat-bakat yang ada di masing-masing klub berdasarkan pemantauan prestasinya, dan kita ajak bersama untuk diadakan seleksi ya sesuai dengan kategorinya. Nah, cuman kendala kita memang di PBSI Buleleng masih banyak keterbatasan, karena kita belum bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok untuk dalam artian menggali potensi bulu tangkis Buleleng. Kenapa? Karena satu, walaupun sekarang era teknologi ya, cuman kita belum bisa memberikan treatment untuk klub atau potensi yang ada di daerah itu untuk komitmen dalam artian konsisten dalam meningkatkan kualitas bulu tangkisnya. Kelemahannya mungkin di sana. Ya, mungkin ya kita berpikir bersama terkait dengan strategi itu yang lebih spesifik, mungkin Pak Gede di Binpres akan memberikan pemaparannya. Tapi untuk dari tadi ada sedikit keterbatasan yang mungkin sudah disampaikan Pak Putu, langkah apa yang mungkin sudah dirancang untuk kedepannya Pak Putu? Nanti di tim kita akan lebih spesifik bahas ya, karena kita dalam suatu organisasi ada Bapak Ketua Umum juga, dan juga keterlibatan teman-teman di tim PBSI Buleleng ya. Jadi harapannya seperti yang sudah kita yang program yang sudah berjalan ya, karena ada beberapa program selain mengikuti event juga menyelenggarakan event. Jadi mungkin dalam penyelenggaraan event itu kita bisa lebih memperhatikan lagi atlet-atlet yang ada di Buleleng. Nah, contohnya kemarin kita ada itu hal yang positif dari kami PBSI, sangat respect terhadap saran dan malah sudah action ini dari beberapa orang tua yang mensupport PBSI Buleleng dalam komunitas BSC. Ada Buleleng Smash Community. Nah, itu sudah mulai tahun kemarin ada kegiatan kejuaraan yang melibatkan kategori dari anak-anak dari usia dini ya sampai remaja. Tidak hanya atlet yang sudah berprestasi, tetapi memberikan kesempatan dan ruang pada atlet-atlet yang pemula, yang awal, yang belum pernah juara, sehingga di sana kita memberikan kesempatan. Nah, program kedepannya saya berharap juga dari pribadi secara pribadi, kemudian secara organisasi, program yang akan dilaksanakan ke depan tetap kita menyelenggarakan kejuaraan yang memberikan ruang kepada atlet-atlet di Buleleng. Kemudian harapannya juga kerjasama tadi, misal sejenis BSC atau klub-klub lain yang memang memiliki komitmen untuk memajukan bulu tangkis Buleleng. Baik, tapi sebelum ke kejuaraan yang mungkin sudah diagendakan ke depan nih Pak Putu, untuk penjaringan atlet sendiri apakah ada kendala dari PBSI sendiri? Kalau penjaringan atlet ya selama ini kita masih memberikan kebebasan kepada masing-masing klub ya untuk melakukan pembibitan ya, pembinaan ya. Kendalanya
mungkin lebih ke finansial ya. Mohon maaf ini. Jadi ini olahraga yang tanda kutip mahal, jadi dan kompleks. Jadi ada keterlibatan atlet sendiri, orang tua, kemudian pelatih, klub, stakeholder yang lain dan equipmentnya. Jadi lumayan. Jadi secara kedinasan kami juga di PBSI berharap dari KONI ataupun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk memberikan support yang optimal, karena ini menyangkut generasi bulu tangkis, generasi buleleng ke depan bagaimana kan begitu. Jadi itu harapan kami, dan juga mudah-mudahan pihak lain sponsorship misalnya ya lebih intens lah untuk mensupport bulu tangkis buleleng. Ya, kalau dari Pak Putu sendiri sebagai Wakil Ketua Umum PBSI Buleleng, sesuai topik kita pagi hari ini, Pak Putu, pahlawan generasi bulu tangkis buleleng. Menyikapi arti kata pahlawan ini, kalau secara pribadi Pak Putu sendiri seperti apa? Ya, karena seperti yang saya sampaikan ya, bulu tangkis itu kan kompleks. Jadi pasang surut bulu tangkis buleleng itu kita alami dari saya sebagai atlet juga, ya dari kecil. Bagaimana dulu perjuangan buleleng untuk menembus sebagai yang terbaik di Bali, ya khususnya di Bali. Dulu buleleng sebagai rajanya bulu tangkis di Bali, jadi ditakuti, ya. Kemudian akhir-akhir ini memang persaingannya agak berat juga ya. Kita mencapai di level perunggu ya di Kejurprop. Jadi peringkat ketiga maksud saya. Peringkat 3 dari 8 kabupaten yang berpartisipasi dalam ajang Kejurprop. Nah, pahlawan yang saya maksud ya ini. Jadi ini ada Angga ya dari PB Mekar ya, dari Buleleng Barat. Sangat mengapresiasi dan menyumbangkan emas, ya 2 emas dalam ajang Kejurprop. Itu butuh perjuangan yang luar biasa. Ya, saya menyaksikan sendiri perjuangan dari adik Angga ini. Emas di tunggal dan ganda. Jadi luar biasa 2 emas. Artinya melihat effort dari Angga dan adik-adik yang lain, saya rasa mungkin mudah-mudahan ya ini menjadi titik awal ya capaian bulu tangkis yang dulu sebagai rajanya bulu tangkis di Bali. Mudah-mudahan ke depan ini yang saya maksud sebagai pahlawan ya. Termasuk ada David Kenneth pasangannya Angga, kemudian Widi Adnyana yang juga berjuang itu lumayan ya Widi ya saat mau mencari tiket untuk lolos ke Kejurprop. Dan kita punya atlet-atlet yang lain juga di sektor putri. Jadi memang saya dalam artian pahlawan ini saya melihat bagaimana mereka adik-adik ini dari latihannya, konsistensinya, komitmennya sampai perjuangannya untuk buleleng. Dan hasilnya kita dapat 5 emas saat Kejurprop kemarin dan 2 perak 1 perunggu ya. Mungkin unpredictable ya, jadi agak sedikit kurang yakin sebenarnya melihat kompetitor kita terutama di kabupaten lain ya yang menduduki peringkat 1, 2 dan Pasar Badung. Tetapi kita komitmen, mudah-mudahan next kita bisa di 2 ataupun 1. Baik, ya. Luar biasa sekali. Dan dengan ini Pak Putu, semakin banyaknya atlet ya, semakin banyak atlet nih. Untuk persaingan dari atlet sendiri seperti apa? Apakah semakin mudah atau memang semakin sulit sebenarnya karena banyaknya atlet ini? Banyak atlet yang dimaksud di Bali. Di Buleleng. Oh, di Buleleng. Ya. Sementara dilihat dari sentralisasi di PBSI, kita kan sudah punya program, mungkin Pak Gede Suanyane bisa menjelaskan sebentar bagaimana di Binpres untuk melihat potensi-potensi itu. Jadi secara garis besar kita lihat potensi atlet-atlet yang kita rekrut sebagai tim binaan PBSI itu adalah yang berprestasi, yang memang pernah menorehkan prestasi dan berpotensi ke depan kan itu sesuai dengan kategorinya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga yang lain. Nah, yang lain karena keterbatasan kategori dan kuota ya tetap kita pantau dan memberikan motivasi dan ruang untuk mereka meningkatkan dan memprogres dirinya, tetapi tetap ya dalam artian tadi keterbatasannya sehingga kita mengembalikan kepada klub masing-masing, kemudian tetap menjalin komunikasi untuk
ke depannya sesuai dengan event-event yang ada. Ya. Baik, terima kasih Pak Putu Wartawan sebagai Wakil Ketua Umum PBSI Buleleng. Berikutnya saya ingin ke Pak Gede Suatnyana. Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi. Luar biasa, salam olahraga. Nah, di tim Binpres ini Pak Gede, mungkin bisa diawali dulu dengan pemaparan ya apa yang mungkin yang sudah dilakukan selama akhir-akhir ini seperti itu Pak Gede. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kami di Binpres ada Kabid Binpres dan dibantu 2 orang pelatih termasuk saya sendiri. Kita punya program latihan di PBSI sebegitu 4 kali. Jadi hari Minggu pagi khusus full fisik, selesai hari Selasa sore sampai malam itu adalah full game. Rabu sore kombinasi antara fisik dan teknik, dan Sabtu sore juga kombinasi antara fisik dan teknik. Jadi itu kita rutin lakukan dengan atlet binaan yang ada sekarang di PBSI yaitu 17 tambah 3 juga yang lagi uji coba. Mudah-mudahan dia lolos uji coba tahun 2024 dia sudah menjadi atlet binaan PBSI. Jadi untuk sementara mungkin yang masuk tim binaan PBSI sangat terbatas karena kita sesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. Jadi biar tidak terlalu banyak nanti juga mereka tidak bisa maksimal latihan. Tapi belakangan ini setelah selesai Kejurprop, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Putu, jadi di Kejurprop kita mendapatkan hasil yang lumayan bagus walaupun kita masih bertengger di posisi ketiga dengan raihan 5 emas 2 perak 9 perunggu. Itu mengirim kita dari 34 atlet. Kalau kita lihat persentase dari pesaing kita khususnya Badung dan Denpasar yang meraih emas lebih tinggi, tapi dia hampir mengirim 2 kali lipat dari kontingen kita. Jadi secara presentasi mestinya kita tidak kalah. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan. Maka tadi disampaikan bahwa yang meraih medali pada Kejurprop ini patut kita juga hargai sebagai pahlawan bulu tangkis Buleleng karena dirangkai bulan November juga Hari Pahlawan. Jadi itu yang kita lakukan. Bahkan sekarang kita selesai evaluasi Kejurprop, kita sudah mulai merangkul khususnya di program fisik untuk atlet-atlet potensial di masing-masing klub yang belum kita rekrut sebagai atlet binaan. Jadi mereka kita beri kesempatan untuk ikut bergabung. Jadi kita sampaikan ke klub-klub bisa mengirim atlet potensi yang belum sebagai atlet binaan PBSI untuk mengikuti latihan fisik. Jadi dengan demikian kita harapkan agar cepat proses kemajuannya, karena kita juga sangat terbantu dengan adanya banyak klub pembinaan di Buleleng yang sekarang baik yang terpusat di Singaraja maupun juga yang ada di wilayah barat di sekitar Seririt. Kami jadi kita lebih memudahkan dan juga lebih memasalkan atlet. Jadi kami di Binpres selain umpamanya memantau dari segi turnamen yang diadakan baik itu di level Bali maupun di kabupaten, kami juga punya program yang mungkin nantinya ke depannya kita akan survei atau datangi langsung ke klub-klub pembinaan. Dari sana kita akan berikan motivasi. Mudah-mudahan ke depan ada anggaran mungkin yang bisa bantu, ya mungkin bantu apanya nih dari PBSI untuk memotivasi klub itu sendiri dalam memajukan atletnya. Karena atlet binaan PBSI ini kembali datangnya dari klub itu. Ya. Baik, berarti kan memang dari klub ini memberikan jalan untuk bisa latihan di PBSI seperti itu. Ini apakah juga sebagai jalan untuk penjaringan atlet-atlet sendiri, Pak Gede? Iya, itu bagian dari strategi kami di Binpres untuk lebih cepat proses dalam pemantauan. Sebab kalau kami umpamanya datang ke klub mungkin perlu waktu yang cukup, dan juga kami harus sesuaikan dengan, karena kami juga punya program latihan di PBSI dengan memberikan kesempatan kepada atlet-atlet potensi yang ada di klub untuk bergabung. Minimal sekarang kita latihan fisik untuk minggu ini kita udah bisa dari 4 jadwal PBSI yang ada, kita udah beri kesempatan 2, jadi hari Minggu dan hari Rabu. Dari sana kita akan lihat potensi ini ada. Jadi ini kita tinggal moles saja, nanti kita bekerja sama dengan klub asalnya dalam proses pembinaan lebih lanjut. Mungkin kita nanti akan sharing apanya yang perlu ditambahin, apa yang perlu diperbaiki. Dengan demikian kita harapkan akan lebih terpacu dalam proses peningkatan prestasi atlet itu sendiri. Kalau dari kriteria para atlet sendiri yang bisa belajar di PBSI dari klub sendiri, apakah ada kriteria, Pak Gede? Dari atlet binaan yang kita ada di saat ini itu melalui proses seleksi dan juga proses pemantauan bakat.
Jadi karena seperti tadi yang sampaikan bahwa dengan kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, terutama fasilitas GOR yang kita hanya baru punya 3 lane, kita biar tidak juga terlalu banyak. Jadi kita untuk sementara kita ada 17 atlet, itu kita bina dari usia pemula. Jadi usia pemula itu adalah usia 14 tahun. Jadi 14 tahun ke atas. Karena di jenjang bulu tangkis kategori umur itu ada dari usia dini. Jadi umur 10 tahun, ada kategori anak-anak 12 tahun, ada kategori pemula 14 tahun, remaja 16 tahun, taruna 18 tahun, di atas 18 tahun baru dia masuk ke kategori dewasa. Nah itu. Jadi dalam kesempatan ini juga karena tadi juga disampaikan oleh Pak Putu tentang pahlawan, kami ingin mengingatkan karena perlu juga disampaikan yang kemarin meraih emas untuk Buleleng itu diawali dari tunggal usia dini. Jadi kita punya Giovanni yang baru berumur 10 tahun. Terus juga ada emas kedua dari ganda anak-anak putra yang atas nama Alvin dan Aditya, itu kelompok umur 12 tahun. Dan tunggal pemula putri ada Putu Sri Indah, kelompok umur pemula juga 14 tahun. Dan tadi sudah disampaikan ada Gusti Angga yang barusan hadir. Itu Gusti Angga adalah dari tunggal remaja putra, kelompok umur 16 tahun dan berpasangan dengan David Kenneth untuk ganda remaja putra, kelompok umur 16 tahun juga. Jadi inilah yang mungkin nanti mudah-mudahan kedepannya bisa memacu rekan-rekannya baik yang ada di PBSI maupun yang belum masuk ke binaan PBSI. Iya, luar biasa. Nah, dengan tadi yang sudah saya tanyakan ke Pak Putu bahwa semakin banyaknya atlet, apakah dalam pembinaan penjaringan juga semakin susah, Pak Gede? Dengan banyaknya atlet di masing-masing klub itu berbanding terbalik sebenarnya. Bagi kita di BIMPRES itu justru sangat membantu. Karena semakin banyak kita bibit-bibit yang ada di masing-masing klub, apalagi nanti program ke depan selain melalui turnamen yang akan diadakan di Buleleng, kita juga akan nanti punya program ke depan langsung ke klub-klubnya. Jadi kita lihat potensi atlet itu sendiri. Karena ada juga kadang-kadang dia potensi tapi terbentur masalah dana, dia jarang ikut turnamen. Jadi ini ya sangat disayangkan karena memang seperti tadi disampaikan, bulu tangkis ini olahraga yang lumayan juga karena kok itu dipakai habis pakai, sekali pakai udah tidak bisa dipakai lagi. Jadi itu dengan semakin banyaknya klub pembinaan di Buleleng, otomatis juga diimbangi dengan semakin banyak atlet-atlet yang mau berlatih. Nah itu memudahkan kita untuk memantau. Daripada kita atletnya sedikit, susah. Jadi semakin banyak kita pantau. Nanti kita berkoordinasi dengan klub-klub asalnya. Apakah itu melalui turnamen mungkin. Nanti ke depan kita juga mengupayakan ada semacam kejurkap. Jadi kejuaraan di kabupaten ini untuk memberikan kesempatan kepada atlet-atlet untuk menunjukkan prestasinya. Oh saya ini sudah pantas atau layak nggak masuk atlet binaan PBSI. Oke, tadi juga sudah disinggung juga oleh Pak Gede bahwa banyak yang sudah mendapatkan penghargaan emas, kemudian yang lainnya. Ada yang usia belia 10 tahun tadi, betul Pak Gede? Nah 10 tahun kan itu masih belia sekali. Itu cara pelatihannya, apakah mereka bergabung dengan kakak-kakak yang di sini atau memang ada khusus? Nah, seperti tadi kita sampaikan bahwa kita di PBSI baru bisa merekrut dari umur 14 tahun. Nah, untuk yang di bawah 14 tahun itu ada kelompok anak-anak dan usia dini itu dimaksimalkan di klubnya. Tapi kita tetap pantau. Nah, pada saat kemarin begitu kita menjelang Kejurprov karena kategori itu diadakan di Kejurprov PBSI Bali. Jadi kita rangkul semua. Jadi ada pemusatan latihan itu baik yang atlet di luar binaan karena itu adalah tim yang akan berangkat ke Kejurprov. Jadi kita ada pemusatan latihan untuk kebersamaan, termasuk yang tadi juga yang di bawah yang usia 10 tahun dan juga 12 tahun, di mana sebenarnya di tim pembinaan kita belum masuk tim dulu, tapi karena dia tim adalah kita rangkul. Nah ke depan nanti kita masih mencari solusi nih, bagaimana agar atlet-atlet yang potensial tersebut bisa kita beri kesempatan untuk bergabung. Makanya tadi yang sampaikan juga untuk program fisik hari Minggu dan gabungan fisik teknik hari Rabu, kita sudah merangkul atlet-atlet tersebut. Walaupun mungkin secara resmi, secara formal mereka belum menjadi atlet binaan PBSI, tapi kita beri kesempatan untuk ikut bergabung. Jadi biar kita merasakan kebersamaannya dan nuansa latihan di PBSI seperti apa sih.
Baik, berarti untuk semua untuk jam latihan, jam atur pertemuan pemusatan latihan itu semua yang ngatur dari Binpres, Pak Gede? Kita dari Binpres, tim Binpres diusulkan kepada pengurus disetujui jalan. Jadi kita juga harus lapor juga. Jadi kita punya umpamanya program seperti apa, kita sampaikan kepada pengurus. Jadi karena itu pasti juga akan menyangkut masalah dana dan lain-lain. Ya, itu. Jadi itu yang kita harapkan karena itu bagian dari program kita, salah satunya yang pasti untuk menunjang prestasi atlet. Nah, untuk pemusatan latihan, kemudian menyerahkan atlet ke klub masing-masing, kemudian beberapa kali dari PBSI juga memantau ke klub seperti itu. Itu lebih efisien yang mana sebenarnya, Pak Gede? Kalau kita bisa sih, karena seperti tadi ini kendala faktor sarana dan prasarana. Kita sih pinginnya atlet yang potensial kita bisa rangkul, jadi kita bisa tangani, mungkin nanti kita menambah pelatih dan lain sebagainya. Nah, tapi terbentur sarana ini yang akhirnya membuat kita juga harus sebagian dibina di klub. Karena apa? Kalau sarana yang terbatas dengan atlet yang banyak, kasihan juga, jadi mereka tidak bisa maksimal. Jadi programnya tidak jalan, jadinya malah sasaran tidak kena jadi. Jadi kita makanya harus saling koordinasi dengan klub-klub. Syukur sampai sekarang dukungan klub-klub yang ada di Buleleng ini sangat positif. Bahkan mereka kita beri kesempatan untuk atletnya bergabung, mereka menyambut sangat baik sekali. Nah, ini hubungan kerjasama PBSI dengan klub ini kita harapkan ke depan bisa lebih baik. Apa yang bisa kita lakukan untuk Buleleng? Jadi tujuannya adalah sama. Apa yang bisa kita lakukan untuk Buleleng melalui bulu tangkis? Tentunya untuk meraih topik kita pagi hari ini ya, pahlawan generasi bulu tangkis Buleleng. Luar biasa sekali. Bagi Anda pendengar yang ingin bertanya terkait topik kita pagi hari ini, Anda bisa bergabung di 0362 24644 atau juga di WhatsApp Pro 1 di 0811 399 9790. Dan juga bagi Anda yang menyaksikan Ahibalik Engken di kesempatan pagi hari ini dari live YouTube RRI Singaraja, pendengar Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan dari YouTube tersebut, nanti akan kita sapa dari sana. Kemudian pagi hari ini sudah membawa 3 atletnya nih pendengar ya, apa tuh ya? Kemudian saya ingin ke atlet pertama nih, ada Igusti Bagus Angga Prasetya nih. Mungkin bisa join mikrofonnya ya. Iya. Selamat pagi Angga. Baik, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat. Luar biasa ya. Iya. Oke, ini mendapatkan emas tunggal remaja dan ganda remaja putra, betul. Ya, betul. Ini kapan dapatnya ini? Waktu ke Jurprov deh. Tahun berapa? Ini tahun ini? 2023. Oke, kalau Angga sendiri mulai latihan ikut di PBSI Buleleng ini dari kapan? Kalau boleh diceritakan? Dari kecil ya, dari SMP kalau nggak salah. Itu awalnya masuk dari tahun berapa? Tahun 2019 ya. 19. Ya. Baik, Angga, sebelum lebih jauh, Pak Putu, Pak Gede, kita sapa pendengar ya di kesempatan pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, RRI Singaraja. Selamat pagi kembali. Dengan siapa di mana ini? Maaf. Dengan Pak Nyoman Sudarsana, Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Saga. Oke, Pak Nyoman. Dengan Irhas nih Pak Nyoman. Oh, enggak. Baik, terkait topik kita pagi hari ini Pak Nyoman, pahlawan generasi bulu tangkis Buleleng, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita? Enggak. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak-bapak pengurus PBSI Buleleng dan juga adik-adik atlet dari Buleleng ya. Terima kasih atas informasinya terkait dengan apa yang disampaikan tadi, di mana kami telah mendengarkan pemaparan dari bapak-bapak pengurus PBSI Buleleng. Kami selaku masyarakat Buleleng sangat bangga sekali, sangat apresiasi terkait dengan perkembangan bulu tangkis Buleleng saat ini semakin berkembang. Di mana sebelumnya kami lihat sangat menurun ya, tidak pada waktu sebelumnya di mana Buleleng sebagai raja bulu tangkis di Bali. Tapi marilah kita terus gerakkan bulu tangkis di Buleleng, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada kita semua dan sekarang sudah
sampai atlet-atlet kita ke Jurnas dan sudah meraih medali emas. Inilah harapan kita. Harus terus kita kembangkan bagaimana upaya-upaya kita, terutama dari pengurus PBSI Buleleng, harus dapat meningkatkan program-programnya sesuai apa yang disampaikan tadi, di mana program untuk pembinaan-pembinaan dan kejuaraan-kejuaraan itu perlu ditingkatkan dan terus digaungkan, terutama di hari-hari besar, di hari Kota Singaraja, 17 Agustus, agar diadakan pertandingan-pertandingan bulu tangkis di intern Buleleng dan juga di luar Buleleng. Ini harapan kami. Dan juga agar dari pengurus dari Buleleng agar dapat memperhatikan atlet-atlet kita. Dan kami lihat sekarang sudah ada perhatian kepada atlet kita. Harapan kami terus ditingkatkan agar atlet kita tidak keluar dari Buleleng. Itu saja kami sampaikan. Dan harapan kami mudah-mudahan atlet PBS Buleleng terus dapat meningkatkan prestasi-prestasi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat Pak Nyoman dan saudara sana di Bakti Sragen. Intinya memberikan support dan dukungan penuh ya Pak Putu, Pak Gede ya. Mungkin bisa ditanggapi. Ya, baik. Terima kasih Pak Nyoman di Bakti Sragen. Ya, ini apresiasi dan harapan ya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan atas perhatiannya pada PBSI Buleleng. Sebentar, mohon maaf Pak Putu, mungkin kita sapa dulu pendengar ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Saya Gus Maung. Pak Gus Maung. Ini penyiarnya baru ya? Iya, mohon maaf Pak Gus, ini suaranya hampir tidak terdengar, kecil sekali ini. Tolong dikecilkan, bisa dengar nggak? Halo, selamat pagi. Bisa jelas? Iya, sudah, silakan Pak Gus. Iya, selamat pagi. Pagi. Dari PBSI ya? Betul. Ya. Ya. Ini ketuanya apa siapa ini? Saya perkenalkan Pak Putu Artawan sebagai Wakil Ketua Umum PBSI Buleleng. Oh iya, ya. Begini, saya pecinta penggemar bulu tangkis. Dari dulu ya, itu saya. Ya, anak saya itu. Ya, tidak. Kalau cucu saya di situ, Pak. Baru umur 14 tahun. Bersakat SD. Masih antara Jumat 1 minggu. Mungkin Bapak bisa, ya cucu saya itu perempuan. Itu Feli, pernah ketemu Feli, cucu saya itu. Halo. Siapa? Shirley? Halo. Ya, cucu saya itu Feli itu. Namanya Feli itu. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa terus dilantik terus semangat dan mundur nanti. Dan dari saya dan satunya Nggih. ya, mudah-mudahan ada belek maju terus ya. Banyak kekurangan atlet hebat-hebat terus kita bahkan dan apa menjadi rasa yang terkenal Buleleng yang sangat besar. Beberapa daerah sekarang kita mulai ya, merata dengan Buleleng dengan salib ya, mudah-mudahan ya semoga keputusan Bapak anak-anak kita nih akan lebih maju terus dan bersama. Terima kasih. Salam olahraga. Salam Salam olahraga. olahraga. Terima Pak kasih. Gus. Intinya sama ya Pak. Iya, sama. Putu ya, Jadi betul. Pak Nyoman sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas apresiasi dan perhatiannya, dan Pak Gus Mau juga motivasi terhadap generasi-generasi nantinya ya untuk menorehkan prestasi demi Buleleng. Nah, terkait program juga kita sudah sampaikan di awal, kita punya program selain pembinaan juga mengikuti kejuaraan dan juga menyelenggarakan kejuaraan. Dan antusias dari klub-klub yang lain juga sekarang sudah mulai ya, mudah-mudahan di tahun 2024 kita bisa memprogramkan lebih terschedule lagi, terstruktur lagi terkait dengan kejuaraan-kejuaraan yang ada di Buleleng dan juga di luar Buleleng. Ya. Kemudian untuk tadi sempat disinggung juga Pak Nyoman dan saudara-saudara bahwa meminta untuk lebih memperhatikan atlet, itu seperti apa tanggapannya Pak Putu? Ya,
Mungkin dalam artian tadi sudah kita paparkan, kita juga sudah di Binpres ya, sudah melakukan pemantauan terkait dengan potensi yang ada, tidak hanya dipusatkan di kota tetapi menyebar di semua pelosok di Kabupaten Buleleng kan begitu. Mungkin perhatian yang lain yang kalau tidak salah persepsi saya, mungkin apresiasi penghargaan mungkin ya ke arah itu ya. Jadi tetap kita berikan support juga, kita berikan reward ya dengan memberikan kesempatan mengikuti kejuaraan di luar. Tetapi memang belum optimal karena kita belum programkan itu. Ya mungkin tahun depan kita bisa berbenah terkait dengan perhatian yang dimaksud. Apakah dalam konteks ini pemberian reward ya kepada atlet mungkin itu, tetapi dalam konteks ini kita sudah ada support ya kemarin ke Jurprop, setidaknya dari pihak sponsor sudah mau turun tangan lah untuk memberikan motivasi pada atlet Buleleng. Harapannya juga kami dari PBSI mulailah ya. Jadi beberapa perusahaan mungkin yang ada di sekitar Buleleng yang apalagi maniak bulu tangkis ini setidaknya menyisihkan lah untuk motivasi atlet-atlet yang ada di Buleleng. Ya, baik. Terima kasih Pak Putu. Tadi terputus ke Angga nih. Bisa diceritakan kembali Angga, sejak kapan nih berikut latihan di PBSI Buleleng? Sudah lama, 4 tahun. Itu dari pemula Pak, anak-anak dulu lupa saya. Kemudian selama ikut latihan nih seperti apa? Atensi teman-teman juga, kemudian pelatih juga seperti apa? Semuanya sangat bersemangat teman-teman, dan pelatih juga memberikan program yang sangat baik. Dari situ saya bisa mengulang kembali di rumah untuk berlatih lagi. Nah, kalau untuk perkembangan diri menurut Angga sendiri sejauh apa deh sebelum dulu ikut di PBSI ini, dari mana dulu Angga masuknya ke bulu tangkis ini? Dari MKS dulu. MKS itu apa nih kepanjangannya? Klub ya. Ke klub. Oh, klub. Oke. Setelah dari itu baru bisa bergabung ke PBSI. Iya. Sejauh itu perkembangan untuk diri sendiri menurut Angga sejauh mana nih setelah bergabung? Menurut saya sangat berkembang ya dengan program yang diberikan oleh pelatih, itu sangat baik, dan gini perkembangannya saya lihat sangat baik sih. Intinya semua aspek mendukung ya. Iya. Baik, untuk emas tunggal remaja dan juga ganda remaja putra ini, Angga persiapan sendiri sejauh apa untuk mengikuti kejuaraan tersebut? Sebenarnya untuk kejuaraan itu saya tidak ada persiapan ya. Cuman tidak nyangka aja juara 1. Oke. Kemudian? Ya itu. Ya intinya semangat sih. Intinya semangat. Oke, kalau dari support selain diri sendiri dari mana lagi, Angga? Supportnya sangat banyak sekali dari teman-teman, pelatih, pengurus juga, orang tua ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Angga. Berikutnya saya ingin ke Wayan Widi Atnyana, kemarin atlet lolos ke Kejurnas ya. Oke, selamat pagi Widi. Ya, selamat pagi juga. Sehat ya Widi ya? Ya, sehat. Luar biasa sekali. Kapan nih? Sama pertanyaannya kayak Angga tadi, mulai kapan belajar ikut di PBSI Buleleng? Kalau dari saya sih duluan. Lebih agak maju ya Angga ya? Widi ya? Oh ya. Dari saya awal masuk di PBSI itu saat SMP kalau salah. SMP, terus itu udah dari SMP saya melanjutkan karir saya di bulu tangkis lah. Terus melanjutkan sampai sekarang. Tapi memang dari dulu mempunyai minat untuk Widi sendiri di bulu tangkis ini? Ya dari kecil sih saya minat, senang sama bulu tangkis, dilatih oleh bapak saya juga dulu, main-main di istilahnya di kantor berbekal itulah. Dulu saya sering main-main, diajak oleh bapak saya main di pinggiran, itu dah diajar dah cara megang raket yang benar, walaupun megangnya itu belum 100% benar gitu ya. Intinya bisalah kena bola itu. Oke. Tapi sejauh ini perkembangan yang paling banyak didapatkan selama ikut di PBS ini bagian apanya nih, Widi? Hasilnya, oh ya, paling
yang Berkesan paling barangkali. ya, Oh. berkesan saya di PBS itu pernah saya meraih medali perak di ajang O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang diselenggarakan di Aceh tahun 2019. Itu adalah prestasi yang sangat saya banggakan sekali, itu paling istimewa lah bagi saya itu. Tentunya persiapannya juga nggak lama, Widi ya? Untuk persiapannya itulah hampirlah sebulan. 1 bulan. Dari latihan fisik, teknik dan lain-lainnya juga tuh. Mental juga ya, luar biasa. Kalau dari pandangan atlet sendiri, Widi, dari PBSI Buleleng ini untuk pelatih itu seperti apa tanggapannya menurut Widi sendiri? Tanggapannya sih semua diberikan saya motivasi yang positif, baik dari berikan semacam latihan atau diberikan sebuah wacana atau psikologi gitu yang diberikan oleh pelatih untuk memberikan motivasi kepada atlet yang bisa saya berjuara di bidang saya bulu tangkis. Kalau dari atlet sendiri apa mungkin kendalanya yang selama ini ditemui di lapangan, kemudian juga mungkin sudah didiskusikan juga kepada pelatih, kepada anggota juga, seperti apa Widi? Kalau di kendala sih di lapangan sih tidak ada sih dari saya di lapangan, paling di luar tuh paling ada. Seperti apa? Paling seperti saya ini sekarang kan kuliah, paling ada tugasnya banyak gitu, semacam itulah. Makanya kalau inilah seperti kejupropnya ini saya ada seperti Angga ini lah persiapannya kurang karena tugas-tugas yang diberikan dari kampusnya itu udah banyak itu kan. Saya haruslah memilah waktu untuk latihan dan untuk melanjutkan tugasnya di kampus. Iya. Nanti mungkin terkait hal ini saya minta tanggapan dari Pak Gede ya, untuk menjawablah keresahan bagi para atlet ini, Pak Gede. Tapi nanti Pak Gede, berikutnya saya ingin ke David Kenneth Ongko Wijoyo. Kemarin mendapatkan emas ganda remaja putra, luar biasa sekali. Sama pertanyaan, mulai kapan ikut di PBSI? Untuk di PBSI saya mulai latihan dari 2020 nggak salah. Itu ada seleksi dari PBSI. Oke. Itu udah yang atlet-atlet yang berpotensi itu dipanggil untuk seleksi. Kebetulan saya lolos seleksinya, jadi masuk tim BPSI. Perasaannya waktu itu bisa lolos kemudian ikut berlatih di BPSI bersama teman-teman yang lainnya mempunyai potensi yang sama, seperti apa? Ya, perasaan saya senang. Terus saya bisa tahu gimana latihan PBSI. Terus ya latihannya cukup bagus. Ya, kalau dikomparasikan nih, menurut David sendiri, kalau dulu kan di klub juga ya, David ya, antara klub sama PBSI ini sejauh apa bedanya sebenarnya? Semenjak saya latihan PBSI, permainan saya meningkat, skill teknik, fisik, terutama fisik saya bagus. Ya semenjak latihan PBSI sering lah juara. Mungkin kalau yang mungkin ada di PBSI tapi di klub dirasa kurang, itu bagian apanya? Kalau di klub itu saya jarang latihan fisik ya. Semenjak PBSI lebih sering latihan fisik. Nah, oke. Baik, nanti konfirmasi juga ya Pak Gede ya, luar biasa sekali. Baik, pendengar, Bapak-bapak sekalian, kita rehat sejenak ya. Dan nanti kita kembali lagi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyesali tragedi meninggalnya ratusan supporter di Malang. Seharusnya semangat sportivitas, kemanusiaan, dan persaudaraan dijaga. Lalu, apa itu sportivitas? Sportivitas merupakan salah satu nilai yang menunjukkan integritas dan keserasian dalam sebuah olahraga. Di samping itu, menang dan kalah merupakan hal biasa. Sikap adil terhadap lawan hendaknya dapat dijunjung tinggi oleh para anggota tim yang bertanding, serta para suporternya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sportivitas adalah sikap adil atau jujur terhadap lawan, sikap mengakui keunggulan maupun kekuatan atau kebenaran lawan, ataupun kekalahan atau kelemahan dan kesalahan sendiri. Dalam berbagai permainan atau kompetisi keolahragaan, sikap yang satu ini selalu harus disematkan. Tidak terbatas pada ajang pertandingan saja,
nilai-nilai yang terkandung di dalam sportivitas juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bintang Radio Indonesia 2023 is back. Saksikan penampilan utusan daerah di Bintang Radio Indonesia tingkat nasional. Catat tanggalnya. 28 November 2023 penyisihan 1, 29 November 2023 penyisihan 2, 30 November 2023 semifinal. Venue Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Grand Final Bintang Radio Indonesia tingkat nasional 2 Desember 2023 di Lapangan Pohon Kasih, Manado. Bintang Radio Indonesia 2023 tingkat nasional diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia dan didukung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Bintang Radio Indonesia 2023, seni merangkai keberagaman. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Hai Bali Kengken mendengar di kesempatan pagi hari ini yang membahas mengenai pahlawan generasi bulu tangkis Buleleng. Luar biasa sekali. Bagi Anda yang ingin bergabung mendengar, masih kami bisa sapa Anda di 0362246644 di kesempatan pagi hari ini. Dan kali ini saya ingin meminta jawaban atau konfirmasi dari Pak Gede pada tim Binpres PBSI Buren. Tadi sudah disinggung juga, disampaikan oleh para atlet-atletnya bahwa kendalanya ini memang mengatur waktunya nih Pak Gede. Mungkin bisa ditanggapi dari sana dulu Pak Gede, silakan. Ya, terima kasih. Jadi itu juga apa yang disampaikan oleh Angga dan Widi itu merupakan kendala kami juga, karena dengan sistem full day school sekarang ini ya, di mana khususnya anak-anak SMA pulangnya kurang lebih jam 4 sore, padahal jadwal untuk sorenya kita mulainya jam 4. Jadi anak-anak selain telat datangnya juga sudah dalam kondisi tidak in. Jadi kita tidak bisa memaksakan program kepada anak-anak yang baru datang. Dan dengan sendirinya kita programnya mereka menyesuaikan. Jadi tidak maksimal. Nah, ini juga terkait dengan sistem full day school. Kami di pembinaan betul-betul merasa menjadi suatu kendala yang besar. Apalagi atlet yang sudah kuliah juga, memang kita juga
sulit ngatur karena udah tahu sendiri kalau udah kuliah program kegiatannya padat, jadi mereka yang harus menyesuaikan. Jadi pintar-pintar ngatur waktu di saat tidak ada kuliah, walaupun tidak ada jadwal latihan, mereka juga harus menyesuaikan apakah latihan di klub, apakah latihan dengan teman-teman atau di rumah mungkin setelah kita kasih program. Jadi itu merupakan tugas dan tanggung jawab atlet yang memang terkendala dengan jadwal di sekolah maupun di kampus. Tadi disampaikan oleh Widi dan Angga kurang persiapan, tapi kita ketahui bersama bahwa Angga dan Widi ini masih menjadi talenta atlet Bali. Jadi walaupun mungkin persiapannya tidak maksimal, mereka masih ditakuti juga di Bali karena memang prestasinya ya lumayan. Stongkare syukur mereka bisa menunjukkan yang terbaik, artinya menjadi prestasi, meraih prestasi yang terbaik dalam Kejurprop. Jadi kita ini adalah evaluasinya Kejurprop kemarin 2-5 November di Bangli. Makanya kita anggap atlet-atlet kita ini sebagai pahlawan karena ini mudah-mudahan ini adalah awal kebangkitan bulu tangkis Buleleng yang belakangan sempat kita terpuruk juga, dan sekarang ini mudah-mudahan ini adalah sebagai awal kebangkitan. Nah untuk itu yang selaku Bimpres mohon izin karena tadi disampaikan kita kan meraih 5 emas, 2 perak, 9 perunggu. Tadi yang disampaikan baru emasnya aja karena yang meraih perak dan perunggu ini adalah kita berikan motivasi anak-anak adalah emas yang tertunda. Mudah-mudahan ke depan bisa dirubah menjadi emas. Emas betul. Nah seperti tadi disampaikan dari emas itu ada dari Giovanni, terus tunggalnya ada Angga, ada Sri Indah, dan juga gandanya Aditya sama Alvin, dan gandanya Angga sama David Kenneth. Untuk Vera ada 2 yaitu dari Alvin tunggal anak-anak sama gandanya Gusti Ayu Mega dan Karen. Terus untuk perunggu itu ada dari Oke Chandra pemula putra, Made Alin remaja putri, Kelvin Haritana taruna putra, Kerin dewasa, Widi juga dewasa, Citra sama Risna ganda usia dini putri, terus Oke Chandra Agus ganda pemula putra, Ricky Dendi ganda pemula putra, dan pasangan Gusti Sanayase dengan Ayu Mega ganda campuran dewasa. Nah, perlu juga disampaikan di sini bahwa kita bersyukur Buleleng meloloskan 5 atlet ke Kejurnas. Kejurnas ini akan diadakan pada tanggal 18 sampai 23 Desember di Jakarta. Jadi atlet Buleleng yang lolos pertama adalah Kelvin tunggal taruna putra, kedua Karen tunggal dewasa putri, Wayan Widiatnya tunggal dewasa putra, pasangan Karen Gusti Ayu Mega ganda dewasa putri, dan pasangan Gusti Dwi Sanayase dengan Gusti Ayu Mega ganda dewasa campuran. Inilah yang nanti menjadi duta Buleleng mewakili Bali di Kejurnas. Mudah-mudahan mereka bisa berbuat maksimal untuk meraih prestasi baik untuk Bali maupun untuk Buleleng. Itu yang bisa saya sampaikan kepada atlet semua, dan ini prestasi yang diraih atas dukungan semua pihak, apalagi juga ada pencinta bulu tangkis Buleleng yang selalu memberikan motivasi dan dukungan. Mudah-mudahan seperti tadi juga ada masukan dari Pak Nyoman dan Gus Maung yang memberikan motivasi. Nah ini yang kita inginkan, segala lapisan masyarakat Buleleng untuk tetap mendukung dan memberikan motivasi kepada atlet-atlet kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berbuat lebih baik lagi. Terima kasih. Luar biasa memang untuk potensi atlet di kawasan Buleleng sendiri tidak pernah surut ya di bulu tangkis ya Pak Gede ya. Tadi masih saya ingin tanyakan terkait jam latihan. Barangkali tadi kan sudah disinggung sedikit bahwa mulainya dari PBSI sendiri pukul 4 sore. Kemudian untuk yang masih sekolah itu jam 4 karena full day baru pulang sekolah dan telat untuk latihan. Nah pemilihan waktu latihan jam 4 ini berdasarkan apa Pak Gede? Ya, jadi kita sebenarnya ini program yang udah lama, yang ini program Puldi kan baru belakangan ini, dan itu kita sesuaikan dengan pemanfaatkan fasilitas yang ada, karena di gedung PBSI bukan kita saja yang menggunakan, itu ada klub pembinaan juga, ada juga klub-klub yang dipakai oleh di luar klub pembinaan dan di luar PBSI. Mungkin ke depan kalau terus seperti ini, kita sudah merancang nih perubahan jadwal untuk yang sore, apakah kita mulai dari jam 6 biar anak-anak bisa mengikuti latihan yang full day school. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir ya untuk Pak Putuh, karena waktu kita semakin merapat ke pukul 10 kita di pagi hari ini, mungkin ke depan apa nih yang mungkin sudah dicanangkan ke depan selain dengan kejuaraan-kejuaraan yang mungkin sudah diagendakan
Pak Putu? Ya, baik, terima kasih. Jadi ke depan dengan prestasi ini ya, kita acuan prestasi ya. Mari kita bersama nanti di PBSI Buleleng mewujudkan program-program yang belum kita bisa laksanakan ya, terutama dalam penggalian potensi yang dalam perspektif saya yang beda-beda tipis lah ya. Jadi melihat dari pantauan atlet yang ada dengan perkembangan klub-klub yang ada di Buleleng ini, mungkin ada beberapa yang beda-beda tipis dengan capaian-capaian ini. Jadi kita mudah-mudahan ke depan bisa merangkul itu yang pertama. Kemudian mereschedule untuk kegiatan-kegiatan event ya, ada kejuaraan yang kita selenggarakan di Buleleng, tidak hanya lokal Buleleng tetapi mungkin skop Bali dan nasional malah. Kita berupaya untuk mencanangkan itu, dan juga mengikuti kejuaraan-kejuaraan di luar Bali. Ya, kemarin sudah diinisiasi nih banyak atlet-atlet yang walaupun itu melalui klubnya masing-masing atau secara mandiri. Angga, Kenneth kemarin kan ke Kudus ya. Nah, jadi di sana kalau dilihat barometer bulu tangkis Indonesia ya di Kudus ya, ada Jarum di sana. Ya luar biasa untuk menambah pengalaman mereka dan bagaimana mereka bertanding dengan atlet-atlet yang ada di luar Bali. Jadi ke depan program-program itu kita canangkan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah program evaluasi. Ya, di evaluasi yang dimaksud adalah secara organisasi, kemudian bagaimana kita bisa memfasilitasi atlet seoptimal mungkin termasuk reward. Ya, nah ini tentunya seperti yang saya sampaikan di awal, tidak bisa kita bergerak sendiri di PBSI Buleleng. Jadi supporting dari stakeholder juga sangat diperlukan. Jadi ke depan ya kita kawal bersama-sama dengan prinsip dan motivasi semangat kebersamaan demi PBSI Buleleng. Baik, luar biasa. Mungkin dari perwakilan atlet yang hadir narasumber pagi hari ini, mungkin apa nih harapan yang ingin disampaikan? Perwakilan saja boleh? Dari Angga mungkin. Angga, Windy atau Kenneth, silakan. Iya, perwakilan apa yang ingin ke depan mungkin harapannya nih? Baik, harapan saya untuk para atlet yang lainnya supaya lebih semangat lagi latihannya, supaya bisa membawa nama Buleleng lebih baik lagi, supaya bisa jadi nomor 1 di Bali. Luar biasa, semangat untuk semuanya ya Bapak ya. Baik, mungkin terakhir saya ingin ke Pak Gede, singkat saja Pak Gede. Apa nih harapannya untuk bagian Binpres sendiri? Kita berharap dengan banyaknya klub, banyaknya atlet memudahkan kita untuk rekrutmen atlet ke depan. Mari kita bersama-sama untuk memajukan bulu tangkis Buleleng agar Buleleng kembali jaya di Bali. Terima kasih. Luar biasa. Itu tadi pendengar obrolan kita di kesempatan pagi hari ini di Bali Hai Bali kan, dengan narasumber ada Bapak Dr. Putu Artawan MSc sebagai Wakil Ketua Umum PBSI Buleleng. Kemudian juga ada Bapak Gede Suatnyana SPD tim Binpres PBSI Buleleng. Kemudian atlet ada Igusti Bagus Angga Prastia, kemudian Wayan Widiatnyana dan juga David Kenneth Ongko Wijoyo. Terima kasih semuanya sudah menjadi narasumber dan juga menginspirasi pendengar mendapat informasi juga di kesempatan hari ini. Saya selalu dan juga harapannya ke depan segera tercapai ya Bapak-bapak sekalian ya. Terima kasih juga. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.